Bersama Bunda Dayah, ini ada orang paling kece dan keren, namanya Kak Linda. Oke teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bunda Dayah, kali ini kita ada di sawah. Ini suasananya sangat asri dan hijau. Pengen tanya-tanya nih, sebenarnya sawah ini siapa sih pemiliknya dan bagaimana proses mereka menanam ya, membenih dan perawatan selama penanaman padi ini gitu ya. Assalamualaikum Kak Linda. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar nih? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Cerita dong, ini bagaimana awal sekali proses menanam padi di sini? Awal mula proses penanam padi itu bermula dari benihnya dulu. Benih ya. Kita cari dulu bibit yang unggul. Jadi bibit hibrida. Biasa orang sini itu menanamnya pakai bibit hibrida supaya dalam 1 tahun itu kita bisa panen 2 kali. Jadi kalau misalkan kita nggak pakai hibrida, berarti kita tanamnya cuma 1 tahun sekali. Makanya kita bikin bibit unggulnya itu yang hibrida. Jadi dalam 1 tahun itu 2 kali, maksimal 5 bulan masanya. 5 bulan dari ya? Dari bibit padi tadi sampai panen. Ada nggak kayak hambatan atau apa namanya rintangan lah ya selama perawatan 5 bulan itu Kak Linda? Untuk hambatan sebenarnya tergantung dari pemasokan pupuk tadi. Kadang-kadang pas memang kita butuhkan pupuknya tapi nggak masuk ke kampung kayak gitu, macet di tengah jalan, itu apa sebabnya tuh kita kurang tahu. Ya kan? Sama satu lagi tiba-tiba ada hama. Nah itu juga menghambat proses pertumbuhan padi tadi. Hamanya apa aja tuh biasa Kak? Dia ada ulat kecil-kecil, hama wareng, ada yang hitam-hitam kecil-kecil. Itu juga menghambat proses pertumbuhan padi. Jadi itu biasanya prosesnya itu untuk menghilangkan hama, itu biasanya kita pakai penyemprotan. Itu disemprot ada waktu-waktu tertentu nggak? Itu kalau misalkan kedatangan hama aja. Kalau misalkan nggak ada hama, berarti kita nggak perlu kita semprot. Untuk kalau dulu waktu kecil saya sempat juga sih ngelihat proses mengusir burung ya, pakai tanda tali begitu, terus dari ujung sini kita tinggal goyangkan talinya, terus burung-burungnya terbang gitu. Kalau di sini ada nggak yang burung pengganggu seperti itu? Ada sih. Ada juga ya. Karena burung itu kan dia kan kadang-kadang hijrah, karena dari satu tempat ke tempat lain. Tapi tiba-tiba waktu dia terbang, burung tadi terbang, tiba-tiba dia melihat di kawasan ini lagi musim panen. Nah, maka dia datang dan hinggap di padi kita. Kayak gitu. Jadi untuk mengatasi burung pipit tadi biar nggak lama-lama di tempat sawah kita, jadi seperti yang Bunda bilang tadi, bikin sebuah garis pakai tali, nanti tinggal kita goyang-goyangkan, nanti bunyi. Karena tali penggoyangnya itu di sudut-sudutnya kita pakaikan kaleng, yang di dalam kalengnya ada batu. Jadi pas kita goyang-goyang gini bunyi ya. Dan itu efektif nggak mengusir burung? Iya. Ada kali dia bisa terbang karena dia berisik dengarnya kayak gitu. Ini saya lihat ada semacam merah-merah begitu tuh, itu hama juga atau gimana tuh? Oh, itu namanya bukan hama. Itu ada di batang padinya. Apa namanya itu? Telur keong. Telur keong yang sebenarnya itu mengganggu di waktu kecil. Kalau udah besar itu nggak apa-apa. Karena dia batangnya udah keras ya. Kalau ada rumput ya kita cabut. Itu mengganggu pertumbuhan. Iya. Hambat juga rebutan gizi tanah itu ya. Betul. Padi. Jadi kita datang kita cabut gitu. Biasanya tuh kalau ada rumput itu di sawah-sawah yang agak lebih tinggi daratannya. Kalau misalkan di rawa-rawa itu biasanya kalau untuk rumput tuh susah tumbuh.
karena dia terus ada air. Oh. Kayak gitu. Berapa orang tuh yang mengerjakannya biasanya untuk proses menanamnya? Kalau 1000 meter kita bilang kan, Mm-mm. itu maksimalnya 4 atau 5 orang. Itu harinya itu bisa 4 hari. Karena untuk nyabut bibitnya itu membutuhkan 1 hari atau 2 hari lah kalau nggak ada hambatan apa-apa. Untuk nanamnya 2 hari atau 1 hari juga kalau lancar. Kita di sini ada irigasi. Oh, solusinya irigasi Iya, ya. kalau insya Allah kalau irigasinya lancar, Iya. nah padi pun cepat juga kayak gitu mendapatkan air. Iya, Tapi iya. kalau dari sumber air tadi melalui irigasinya macet, maka air juga nggak akan sampai kayak gitu. Jadi kalau gitu tertunda dong. Iya, pertumbuhan juga tertunda. Iya, iya. Semua itu tergantung pada proses alam. Udah berapa usia padi yang setinggi ini nih? Ini kurang lebih udah 2 bulanan. Ini 2 bulanan segini ya. Berarti kalau 5 bulan proses penanaman, ada 3 bulan lagi sampai waktu panen ya. Nah, itu kalau untuk memanen Iya. kami pribadi keluarga itu biasa kami pakai tradisional. Jadi pakai tangan sendiri. Iya, iya. Jadi kita potong pakai sabit. Iya. Kita potong, habis itu kita ikat, ya satu-satu ikat kayak gitu, satu genggam satu ikat. Jadi kita taruh di atas batang padi yang kita potong tadi. Oke. Itu yang biasa kami lakukan di rumah. Habis itu kalau udah siap semua, dibuat satu tumpukan, kemudian kita panggil mesin penggilingnya untuk perontok. Perontok padinya ya. Padi dengan batangnya. Setelah itu baru kita bawa pulang ke rumah. Tapi ada juga yang melakukan, petani lain melakukan dengan cara memanggil mesin perontoknya sendiri. Oh, sudah ada ya? Sudah ada. Oh. Jadi langsung ketika dipotong langsung masuk ke mesinnya. Ya. Langsung bisa terpisah antara batang padi dengan padinya. Mana yang lebih efektif gitu, atau resikonya mana yang lebih banyak rugi atau untungnya itu di mana? Yang manual atau yang pakai alat? Kalau untuk segi waktu dulu ya Bun, Iya. Segi waktunya kalau yang tradisional seperti keluarga saya buat, nah itu memakan waktu 4 hari atau 3 hari gitu kan. Tapi kalau dengan pakai mesin langsung itu cuman makan waktu setengah hari. Nah Cepat itu ya? hebat tuh Bun, pakai mesin tadi. Karena kan itu kerjaan bukan kerjaan manusia, kerjaan mesin. Jadi cepet ya. 1000 hektar tuh setengah hari udah siap. Udah langsung bisa bawa pulang ke rumah. Kalau ini kan tenaga manusia terbatas gitu ya, agak lama. Jadi untuk daya tahan padi tadi yang kita potong dengan tangan sendiri dengan mesin langsung itu beda Bun. Nah itu dia. Tapi kalau dengan pakai mesin tadi cepet. Tapi nanti kalau misalkan waktu begitu pulang ke rumah nggak kita jemur, nanti hasil padinya kurang bagus. Jadi kayak lembab gitu. Iya, karena kadar air tadi masih menggumpal dalam padi tersebut. Kalau yang sedangkan yang tradisional manual, dia kan ada butuh waktu untuk proses pengeringan secara alami. Jadi begitu sudah kering, langsung digilingkan, langsung dirontokkan. Nah, hasilnya itu lebih kering sedikit padinya. Jadi lebih tahan lama ya. Begitu. Jadi ada plus dan minusnya ya. Itu ya tergantung rezeki. Ya kita ini nama juga manusia. Yang penting berikhtiar dulu kayak gitu ya. Tapi kalau kita berbicara kira-kira boleh ya. Kira-kiranya sekitar 12 boni atau 15 boni. Curhat. Kalau begitu cerita gagal itu kan cerita seperti yang saya bilang tadi. Rezeki memang sudah ada yang ngatur. Iya, betul. Yang penting kita ini berusaha. Cerita gagal ya namanya juga kita berusaha. Kadang ada lebih, kadang bisa gagal. Gagalnya ini kadang-kala bukan karena kita nggak cukup berusaha. Tapi gagalnya itu kadang-kadang ya karena memang rezeki kita memang segitu. Faktor apa biasa Kak yang memungkinkan itu terjadi? Itu bisa jadi faktor musim
musim kekeringan, kurangnya air, itu juga buat bikin gagal. Kemudian faktor hama juga, kadang-kadang tuh kena hama, misalkan ada hama tikus, tiba-tiba tikus datang cukup banyak kayak gitu. Jangan lupa ya, tonton terus video ini, nanti kita akan lanjutkan beberapa saat lagi. Tanah air ku tidak kulupakan, kan ku kenang sepanjang hidupku. Biar ku pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Nah itu sebenarnya ada pola sistem gotong royong, kebersamaan. Jadi sekali tanam gitu. Jadi nggak mencak-mencak, artinya nggak satu di sini satu petak nih belum ditanam, di sana belum ditanam. Jadi ada keseragaman. Dengan adanya keseragaman, jadi ketika air yang mengalir itu cukup. Jadi kalau orang petani ini lebih mementingkan itu gotong royong, saling tunggu menunggu, sapa menyapa. Sekali terjun kayak gitu. Iya. Jadi nggak boleh egois ya. Nggak boleh. Saling bahu membahu dan bersama-sama ya. Luar biasa nih. Mudah-mudahan filosofi ini menjadi semangat kita, ya terutama masyarakat Aceh dan lebih umumnya adalah bangsa Indonesia. Sebelum kita tutup dialog ini, mungkin ada pesan dari Kak Linda pada teman-teman. Jadi pesannya itu kalau saya yang penting tetap semangat. Terima kasih nih sudah minta waktu Kak Linda. Nih teman-teman, kami posisinya pakai kain sarung seperti layaknya berada di kampung ya. Jadi mereka kalau menanam pun kostumnya lebih lengkap lagi ya, ada topi dan lain sebagainya ya. Kalau di Aceh kain sarung ini kita nyebutnya ijakrung. Iya, ijakrung. Jadi kain sarung. Baik, demikian obrolan kita dengan Kak Linda, salah satu petani ya yang bekerja menanam padi di sawah. Jadi patut berterima kasih kepada seperti Kak Linda dan seluruh petani-petani. Ya, kalau tidak kita harus impor dari negara luar. Semoga manfaat dan berkahnya dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Aceh. Demikian, sampai jumpa lagi di video kita yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.